Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak administrasi Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam Mojokerto akan memperkenalkan sebuah aplikasi berbasis web GoSiswa yang mana bisa melakukan administrasi atau pembayaran via transfer sekaligus bisa memantau keuangan santri, riwayat penarikan maupun setoran dari tabungan wajib atau uang saku. Yang pertama, untuk membuat akun GoSiswa itu nanti ada petugas khusus yang dari pihak admin untuk pembuatan akun GoSiswa. Dan untuk membuat akun GoSiswa ini dikenakan admin atau biaya pembuatan akun sebesar 100.000 untuk seterusnya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan atau menginstal aplikasi GoSiswa, untuk yang Android silakan dibuka di browse atau Chrome, Google dan sejenisnya. Silakan di searching GoSiswa. Kemudian pilih yang atas sendiri, gosiswa.com. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian diklik titik 3 yang ada di atas, dan di bawah sendiri klik install aplikasi. Install. Nah, tunggu sampai proses installnya selesai. Nah, ketika sudah selesai akan tampil di home screen di HP Bapak Ibu Wali Santri. Nah, seperti itu untuk yang Android. Selanjutnya, untuk yang iOS atau Apple, sama, dibuka aplikasi browse Safari, dibuka aplikasi Safari. Kemudian pilih yang atas sendiri, gosiswa.com. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, klik bagi yang tengah. Nah, scroll ke bawah, kemudian di situ ada add to home screen. Ini kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia tambahkan ke halaman utama. Klik kemudian add. Nah, otomatis akan tampil di halaman utama HP iOS masing-masing. Ini untuk yang iOS. Kalau sudah dibuatkan akun, untuk user dan passwordnya itu menggunakan nomor WA atau nomor telepon. Dipastikan nomor telepon atau nomor WA-nya aktif. Nah, setelah didaftarkan, untuk user dan passwordnya itu menggunakan nomor HP. Misalkan ini contoh, untuk passwordnya itu 6 digit terakhir dari nomor yang telah didaftarkan. Misalkan ini contoh 6 digit dari akhir itu menjadi password. Nah, kemudian masuk atau login. Nah, ketika sudah login, ini adalah tampilan awal atau dashboard dari aplikasi GoSiswa. Nah, di sini ada nama santri, kemudian ada nama lembaga, tahun pelajaran, dan nama kelas. Kemudian di sini ada keranjang pembayaran. Nah, di sini kebetulan masih 0. Nah, kemudian ada 3 tampilan. Yang pertama, tagihan bulanan atau pembayaran makan.
Terus yang kedua ada tagihan non bulanan. Nah, yang mana kalau biasanya di Ponpes Nurul Islam itu seperti pembayaran majalah dan lain sebagainya yang sifatnya non bulanan. Kemudian di sini ada saldo tabungan. Nah, di sini saldo tabungan ini sudah include tabungan wajib. Jadi tabungan wajib dan uang saku jadi satu di saldo tabungan ini. Nah, itu. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh wali santri yang sudah punya akun, bisa merubah password terlebih dahulu. Diklik di sini di menu profile, kemudian di sini ada ubah nama jika perlu, kemudian di sini ada ubah password. Silakan diklik ubah password, dimasukkan password yang lama dulu, yaitu 6 digit dari nomor terakhir yang telah didaftarkan di awal tadi. Kemudian masukkan password baru dan masukkan nomor password konfirmasi lagi password yang baru, kemudian klik simpan. Nah, itu untuk merubah password. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard atau home. Nah, 3 tampilan tadi ini sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita akan kita beralih ke menu tagihan. Nah, kebetulan di sini tagihannya tidak muncul, tagihan bulanannya diklik. Nah, kemudian di sini tidak muncul tagihan bulan Maret karena memang contoh ini atau nama Nur Sofiatus Sa'diyah ini sudah melakukan pembayaran bulan Maret sehingga tidak muncul. Begitu juga yang non bulanan. Diklik non bulanan, di sini juga tidak muncul tagihannya, di sini 0 rupiah karena memang ini sudah menyelesaikan administrasi non bulanan sehingga tidak muncul tagihannya. Tapi akan saya contohkan di bulan berikutnya. Misalkan mau membayar bulan April, diklik dulu di sini tagihan, kemudian bulanan, diklik filter. Di sini kemudian pilih bulan April. Pastikan 2000 tahunnya 2024 sudah benar, kemudian terapkan. Nah, akan muncul tagihan makan bulan April senilai 600.000. Kemudian klik tambah pembayaran. Nah, setelah ditambah pembayaran otomatis di keranjang akan nambah 1. Nah, selanjutnya setelah menambahkan pembayaran makan, lanjut ke menu tabungan. Nah, di menu tabungan ini memang loadingnya agak lama karena menampilkan seluruh riwayat transaksi yang ada di tabungan. Ditunggu saja. Nah, kalau sudah selesai, di sini akan muncul riwayat debit kredit dari tabungan santri. Ketika ingin setor, di sini ada menu setor. Diklik menu setor. Kemudian ada jumlah setoran dan di sini ada minimum setoran yaitu 50.000. Diklik otomatis di sini akan 50.000 minimal. Nah, karena di menu setoran atau tabungan ini jadi satu antara tabungan wajib dan uang saku, maka ketika wali santri ingin menyetorkan misalkan nominal 150.000, otomatis pihak admin akan menganggap bahwa yang 50 itu adalah tabungan wajib dan sisanya 100.000 itu adalah untuk uang saku. Karena jadi satu, maka yang 50 dianggap tabungan wajib dan sisanya 100.000 dianggap uang saku. Kalau misalkan ingin setor 80.000, maka tetap yang 50 dianggap tabungan wajib dan sisanya 30.000 dianggap uang saku. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana ketika ingin menambahkan uang saku saja? Nah, kalau ingin menambahkan uang saku saja tanpa dianggap 50-nya itu tabungan wajib, maka jangan melakukan transfer atau menambah uang saku ketika hari sambangan atau awal bulan. Melakukan tambahan uang sakunya atau transfernya itu di waktu pengiriman atau
di pertengahan bulan. Nah, kalau bayarnya atau nambah uang sakunya, transfernya itu di tengah bulan atau ketika kiriman, maka seutuhnya itu dianggap uang saku. Nah, ini akan saya contohkan yang 150 dulu. Klik OK. Nah, kemudian ketika setelah diklik OK, di keranjang akan menjadi 2. Nah, seperti itu. Nah, tinggal melakukan pembayaran. Kemudian kalau sudah selesai di keranjang diklik, di menu keranjang tadi diklik. Nah, di sini akan muncul 2 transaksi yang akan dibayar, yaitu yang pertama bulan April, pembayaran makan bulan April 600.000 dan setoran tabungan 150 dengan rincian yang 50 tadi dianggap tabungan wajib dan 100.000 dianggap uang saku. Nah, selanjutnya kita pilih di sini yang bawah, totalnya 750. Kita pilih pembayaran. Nah, kebetulan yang sudah terintegrasi di sini pilihannya hanya ini saja. Yang pertama ada Mandiri Virtual Account, BCA, Briva, BRI, BNI, CIMB dan Permata. Untuk BSI masih belum, insya Allah nanti berproses akan ada. Nah, misalkan saya contohkan Mandiri Virtual dulu. Saya klik Mandiri. Ini totalnya dengan ada tambahan biaya admin 3.500. Klik ya. Dan di sini akan muncul nomor virtual account yang selanjutnya bisa di-copy dan silakan melakukan transaksi transfer di mobile banking Mandiri. Kemudian dibayar menggunakan nomor virtual account yang sudah muncul ini. Nah, ketika sudah ditransfer, otomatis dari pihak dari aplikasi Braja di admin Pondok Pesantren Nurul Islam, tagihan atau bulan yang sudah terbayar tadi otomatis dari sistem pondok akan berubah menjadi hijau secara otomatis ketika sudah melakukan transfer melalui virtual account yang telah muncul di sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya ketika sudah terbayar virtual account-nya di mobile banking masing-masing, jadi Bapak Ibu wali santri tidak perlu ke ruang admin lagi untuk mengantri, tidak perlu. Jadi langsung saja ketika sambangan ditunjukkan kwitansi yang ada di aplikasi Go Siswa ini. Diklik di menu riwayat. Nah, kemudian di atas sendiri sesuai tanggal pembayaran diklik detail. Nah, tampilan ini yang Bapak Ibu wali santri tunjukkan kepada petugas sambangan sehingga nanti diperbolehkan untuk sambangan seperti itu. Jadi tidak perlu ke ruang admin lagi, tinggal menunjukkan bukti detail transaksi ini ke petugas sambangan. Nah, atau dengan cara cukup menunjukkan halaman awal atau home di dashboard. Nah, cukup menunjukkan ini kepada petugas sambangan karena di sini sudah ada tagihan bulannya. Kalau sudah selesai otomatis di sini Rp0. Begitupun juga yang non bulanan, ketika sudah dibayar otomatis di menu dashboard ini menjadi Rp0. Seperti itu. Mungkin sampai situ saja. Jika ada yang masih ada yang dibingungkan atau perlu dipertanyakan, silakan langsung menghubungi pihak admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.